Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are in good condition. And my name is Dedi Purwandi. I am your supplementary English teacher. Saya akan ngajar di kelas 12 IK, IK 2 dan IK 3. Saya Dedi Purwandi. Untuk pertemuan pertama, on the first meeting, we are going to discuss about cause and effect relationship. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang cause and effect relationship. I'm gonna explain the material in bahasa, jadi saya akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Cause and effect relationship. Jadi Anda sekalian, bahwa pengertian untuk penggunaan cause and effect relationship untuk menunjukkan sebuah kenyataan atau sebuah fakta dengan sebuah hasil atau konsekuensi. Jadi maksudnya adalah apabila ada satu fakta, ada satu kalimat yang menyatakan sebuah fakta, kemudian mengakibatkan sesuatu, ini masuk ke dalam cause and effect relationship. Misal, hujan sangat lebat hari ini, sehingga mengakibatkan banjir, atau sehingga mengakibatkan rumah saya terendam misalnya. Nah, ini merupakan contoh dari ada sebuah kalimat yang menyatakan fakta tertentu, kemudian ada mengakibatkan satu hal tertentu lainnya. Jadi kurang lebih akan ada dua kalimat nantinya, kalimat cause atau kalimat sebab, kemudian kalimat effect atau kalimat yang menyatakan efek dari sebab tersebut. Kemudian patternnya adalah pattern so plus adjective, kemudian plus that plus clause. Jadi pattern yang akan kita pelajari adalah tentang so, that, ya. Setelah kata so itu wajib dimasukkan adverb, nanti ini rumusnya ya. Kemudian that ini untuk menyatakan kalimat efeknya nantinya, that clause namanya, that clause. Kemudian such, rumus yang kedua adalah menggunakan such. Such ini menggunakan adjective plus noun, tapi dia ada juga di sisi yang lain, di rumus yang lain adalah adverb di sini ya, bukan sekadar adjective. Adjective adalah kata sifat, kalau adverb adalah kata keterangan. Such plus adjective plus noun atau such plus adverb plus noun, kemudian ditambah that, kemudian tambah clause-nya apa atau kalimatnya apa. Baik, contohnya. Contoh, example. So that, ini contoh untuk pattern so that ya. The animation is so remarkable that I can't stop admiring it. The animation is so remarkable that I can't stop admiring it. Jadi untuk contoh yang pertama ini, animasi itu sangat mengagumkan, sangat menarik, sangat luar biasa. Animasi itu sangat luar biasa sehingga saya tidak bisa berhenti untuk mengaguminya. Jadi di sini ada dua kalimat. Yang pertama adalah the animation is so remarkable. Animasi tersebut sangat luar biasa. Nah, kalimat yang kedua, sehingga, ini ada kalimat effect ya, that I can stop admiring it, ini adalah kalimat effect. That I can't stop admiring it, sehingga saya tidak bisa untuk berhenti mengaguminya. Contoh yang kedua, such that. Sekarang penggunaan such that. He is such a big man that he must buy customized t-shirt. He is such a big man that he must buy customized t-shirt. Dia orang yang cukup besar atau luar biasa besar sehingga dia harus membeli baju yang dipesan sendiri atau dibuat sendiri. Sehingga dia harus
membeli baju yang dipesan sendiri. He is such a big man. Nah, di sini kita lihat ya, tadi perbedaan antara so dengan such. Kalau such ini menggunakan big ini adalah adjektif. Remarkable ini adalah adjektif. Namun setelah remarkable yang di atas ini, ya setelah so, remarkable ini, setelahnya tidak ada noun. Jadi dia menggunakan so. Nah, kalau yang di bawah, he is such a big man. Nah, big ini adalah adjektif. Kalau man ini adalah noun ya, kata benda. Jadi dia menggunakan such, tidak bisa menggunakan so. Nah, itulah rumusnya. Sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya membedakan dua itu aja. He is such a big man that he must buy customized t-shirt. Oke, kelas? Itu penjelasan untuk pattern. Nah, akan saya tambah penjelasan berikutnya. Oke, next kelas. How about pattern atau rumus berikutnya di penjelasan berikutnya akan saya jelaskan. Untuk pattern berikutnya adalah so is followed by adjective. That is followed by the effect clause. Jadi, so plus adjective, that, kemudian plus that, kemudian plus clause. Ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ini hanya untuk menjelaskan lebih detail saja lagi. Kita akan menjelaskan dari so, that sekarang ya. Kita akan menjelaskan so, kemudian that. Nah ini, untuk lebih paham, nanti akan kita masuk such, that ya. Nah, so is followed by adjective, so diikuti oleh adjektif, kemudian that diikuti oleh effect clause-nya apa? Nah, ini ada contoh nih. Ivan Gunawan is so professional that he is able to open his own studio. Ivan Gunawan sangat profesional, sehingga dia mampu untuk membuka studio sendiri. Nah, jadi so setelahnya adalah adjektif yang tidak ditambah oleh noun ya. Jadi hanya adjektif saja, profesional. Sehingga setelah itu dimasukkan that. Nah, setelah kalimat that, setelah kata that dimasukkan effect clause-nya, he is able to open his own studio. Oke, next. Painting is so interesting. Ya. Painting is so interesting that I cannot pass the day without painting. Melukis adalah sangat menyenangkan. That I cannot pass the day without painting. Painting is so interesting. Jadi so interesting adalah adjektif, tidak ditambah oleh noun. Kemudian that I cannot pass the day without painting. Sehingga saya tidak bisa melewati hari tanpa melukis. Penjelasan berikutnya. Pattern. Such is followed by a noun phrase. Nah, adjective plus noun, kemudian that is followed by effect clause. Jadi such ya, di sini such, setelah such itu ada adjective, kemudian plus noun. Such plus artikel ini boleh ada, boleh tidak. Artikel itu seperti an, the dan lain sebagainya. Such plus artikel plus adverb, plus adjective, kemudian plus noun. Kemudian that, nah setelah that adalah effect clause-nya. Silakan ditambah effect clause-nya. Contoh, Ivan Gunawan is such a talented designer. Nah, masih perihal Ivan Gunawan tadi. Ivan Gunawan is such a talented designer. Nah, designer ini adalah kata benda, talented ini merupakan adjektif dia. Designer yang bertalenta. That he influenced women to wear her dresses. Sehingga dia mempengaruhi para wanita untuk menggunakan busananya. Kemudian contoh kedua, she is such hardworking animator that he never give up improving skills. Dia merupakan animator yang sangat tekun ya, hardworking, tekun, bekerja keras. Kita ambil kata sini tekun. She is such hardworking animator that she never give up improving skill. Dia merupakan animator yang sangat tekun. Nah, hardworking merupakan adjektif ya. Di sini ada artikel a hardworking animator. Ini merupakan artikel, kemudian ini artikel. Kemudian di sini tekun, kemudian animator adalah pembuat animasi. That she never give up improving a skill. Oke, kita lanjut.
Penjelasan berikutnya adalah additional. Ini ada tambahan penjelasan tentang cause and effect relationship. Jadi adalah hubungan antara sebab dan akibat. Jadi dalam kita membuat kalimat perihal sebab akibat, ini adalah salah satu cara atau salah satu patternnya ya. Nah, strukturnya. Yang pertama, because plus subject plus verb, subject plus verb. Verb sini maksudnya predikat ya. Predikat ini bisa verb atau bisa non-verb atau to be dan lain sebagainya. Di sini maksudnya adalah predikat. Ini struktur. Ini penjelasan tambahan saja perihal cause and effect relationship biar Ananda lebih memahami untuk penjelasan kali ini. Nah, contoh nih ya. Because the weather was nice, we went to the zoo. Nah, ini ya. Karena cuaca sangat cerah, kami pergi ke kebun binatang. Nah, ini lihat, ini cause and effect. Ini cause-nya, because the weather was nice. Ini merupakan cause ya. Sebab. Nah, we went to the zoo, ini merupakan effect. Nah, bagaimana memasukkan kalimat ini menjadi rumus yang seperti kita jelaskan dari awal tadi. Nah, ini caranya. Subject plus verb atau predikat, kemudian such, kemudian adjective, kemudian noun, kemudian that, kemudian subject plus verb atau predikat. Nah, ini contoh yang tadi kan sudah saya kasih juga nih. Ini kita mau mencoba untuk merubahnya menjadi bentuk seperti yang sudah kita pelajari tadi, menggunakan such, that, dan so that. Nah, nih. It was such nice weather. Kenapa dia menggunakan such? Karena weather ini adalah kata benda. Nice ini adalah kata sifat. It was such nice weather that we went to the zoo. Sehingga atau mengakibatkan kami pergi ke kebun binatang. Hampir sama nih kalimat yang di atas kan, hanya kita sekarang masukkan dengan rumus such sama that. Nah, bagaimana bisa dah ini kalimat ini kita buat dengan menggunakan so plus bla 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 kemudian that. Nih, rumusnya subject plus verb kemudian so plus adjective atau adverb. Di sini bisa kita masukkan adverb atau nih ya, adjective atau adverb. Tidak lagi ditambah noun ya, tidak lagi ditambah noun. Kemudian that, kemudian subject, kemudian plus verb. Nah, ini contohnya. Kita ambil sebagai subjeknya adalah the weather was so nice. Ini predikatnya. Was so nice. Nah, so nice tadi, so nice dia hanya memasukkan adjektif saja. Jadi dibalik ya. The weather was so nice. Kemudian that we went to the zoo. Nah, yang berikutnya adalah sama seperti yang di atas. Jadi yang depannya saja yang berubah karena dia menggunakan such ini menggunakan such adjective saja. Kalau so dia kalau such ini dia menggunakan adjective plus noun. Kalau so dia menggunakan adjective atau adverb saja. Nah, bagaimana contoh adverb? Nih, contoh adverb. He walked so quickly. Dia berjalan sangat cepat. Dia berjalan sangat cepat. Cepat ini merupakan adverb ya, adverb keterangan cepat ya, quickly, soon, immediately dan sebagainya. Ini adverb keterangan waktu. That I couldn't keep up with him. Dia berjalan sangat cepat sehingga saya tidak bisa mengikutinya. Itu. Ananda sekalian, terakhir akan saya jelaskan penggunaan so or such in exclamation. Maksudnya adalah penggunaan so atau such dalam kalimat seruan atau satu kalimat saja, dia berbentuk satu kalimat. When using so or such in exclamation, don't add the conjunction that in exclamation sentences. Jadi jangan kita tambah conjunction that setelah kalimat seruan menggunakan so or such. Contohnya adalah you are such a talented man. You are such a talented man. Jadi setelah such ini tidak kita masukkan, atau maksudnya adalah di setelah such adalah adjective plus noun. Nah, kalau di
Contoh yang kedua adalah you are so smart. Kamu sangat pandai, sangat pintar. Jadi kita tidak memasukkan noun setelah adjektifnya. Jadi ini hanya jadi kalau seumpama nanti ketemu dengan kalimat seruan yang tidak menyatakan sebab akibat, hanya satu kalimat saja. Jadi tidak perlu dimasukkan conjunction that. Okay, class. I think enough for our material today about cause and effect relationship. Tadi sudah saya jelaskan tentang the using of so that and such that. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara menentukannya, dan Ananda sudah juga diberikan contoh dari penjelasan saya tadi. I'm so sorry for all mistake I have done, and I'm so sorry also for all noise here. And I hope you enjoy our learning today, and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.